上好，晚上好，晚上好，老师。晚上好. Oke. Teman-teman sebentar, langsung cek dulu siapa aja yang nggak bisa buka mic. Oh, oke. Sebenarnya saya juga ada record. Saya sudah record. It's okay. Sebentar, Kak Katarina dan juga Kak Bernadette. Oke. Recording in progress. Dua saya nggak panggil ya berarti. Kalau terus nanti sudah kembali dan bisa buka mic, saya tolong dikasih tahu ya. Ya. Pertama lo semua bilang soal PR. Saya lihat kayaknya cuma 2 orang ya yang kirim PR-nya. Sebenarnya juga ya kembali ke masing-masing teman-teman ya. Kalau teman-teman mau latihan untuk memantapkan pelafalan, bisa tugasnya dikirim ke saya, bisa dikirim private ke saya juga. Nanti saya kasih feedbacknya juga private ke teman-teman, seperti itu juga bisa. Lause masih tunggu. Kalau teman-teman mau seperti itu, silahkan dikirim ke Lause. Oke, kemudian walaupun kan kita belajar itu cuma 1 jam, tapi walaupun cuma 1 jam, kalau kita bisa maksimalkan. Oke. Oh ya, iya Kak Yusi, oke. Apa-apa, nanti bisa dikirim ke private ke Lause. Kemarin ada juga yang kirim private ke Lause. Nanti feedbacknya saya kasih private juga bisa, seperti itu. Tergantung teman-teman maunya seperti apa ya. Oke, tadi saya ngomong apa ya? Oh ya, kita kan kelas cuma 1 jam. Jadi kalau misalkan kita bisa on time, maka kita bisa memaksimalkan waktu 1 jam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini kan belajar bahasa. Bahasa itu yang diutamakan adalah dipakai, ya nggak? Kalaupun misalkan saya sudah bisa bahasa Mandarin, saya lama nggak pakai Mandarin, nggak ngomong Mandarin, lupa juga saya nanti sama Mandarin. Jadi memang bahasa harus dipakai, ya nggak? Jadi dengan keterbatasan waktu dan juga media ini ya, karena kan kita ketemunya online, lo berusaha supaya at least setiap di kelas itu lo pengen dengar suaranya teman-teman, kita bisa berinteraksi gitu ya. Atau itu saja sedikit yang mau Lause sampaikan. Kalau sama Lause kita nge-review dari itu ya, beberapa waktu kemarin, terus kita perbanyak latihan ngomong karena saya yakin materinya ada banyak sudah dikasih sama Virya Lause. Oke. Kita mulai. Yang pertama, kemarin itu kita ada sedikit bahas pinyin chart, yaitu bagian yang belakang. Oke, teman-teman bisa simak screennya Lause, bisa juga buka fotonya, ini saya sudah ada kirim di grup, teman-teman bisa cek. Oke, kemarin Lause ada pisahkan ya, pisahnya itu dia dari X ini. Yang X ke depan itu sudah, sekarang yang X yang ke belakang, yang dia tuh yang lebih susah. Oke, saya ulangi sekali lagi, dijelaskan dulu baru habis itu kita review sama-sama ya. Oke. Lause pisahkan yang ini, ZHCHSH sama ZCS. Oke. Yang pertama, yang bagian ini adalah yang lidahnya ditekuk. Ini umpamanya adalah lidahnya teman-teman, dia ditekuk, diletakkan di atas langit-langit mulut. Jadi ngomongnya terdengar lebih tebal. Teman-teman bisa lihat di videonya Lause, saya buka kamera, teman-teman bisa lihat bentuk mulutnya saya. Ketika saya melafalkan bagian ini, mulut saya itu bentuknya bulat. Kalau bisa dibilang juga ZHCHSA itu pelafalannya itu tebal. Kayak c, ch, sh, seperti itu. C, c. Jadi yang ZH itu c, c. Yang CH keluar udara ch, baru yang SH itu dibaca S, sh, gitu. Yang bagian ini, misalkan yang ZH kasih nada 1, ZH kasih nada 1. Lause akan lafalkan, teman-teman silakan dengarkan. Baru habis itu Lause pilih acak ya, untuk Lause dengarkan bagaimana pelafalannya. Disimak bagian ZH ke bawah, Lause kasih nada 1. Oke. Ca, ce. Oke, kemarin saya kasih tahu bahwa bedanya e dengan i. Kalau yang e itu mulutnya dibuka, tapi kalau yang i dia dibaca seperti e. Teman-teman bisa kasih note bahwa ZHI bukan dibaca Z atau C, tapi bacanya C, dia tetap terdengar seperti E. Tetapi kalau yang ZHE itu dia terakhir mulutnya dibuka. C, C,
Oke. Tapi yang i dia itu tidak dibuka. Zhi, bedanya itu. Teman-teman bisa kasih note. Yang ZHE dibaca tapi terakhir mulutnya dibuka. Nah, tapi kalau yang i mulutnya tidak dibuka. Oke. Kemudian cu, cai, jay, cao, zhou, zhua, zhuo, zhuai, zhui, zhan, zhuan, zhen, zhun, zhang, zhuang, zheng, zhong. O-nya dikasih note. O dia terdengar seperti U, dia bukan O bulat long kayak bahasa Indonesia O gitu, bukan. Tapi dia terdengar seperti agak-agak U. Jadi cong gitu. Atau itu yang ZH. Perhatikan sekali lagi, lidahnya ditekuk, diletakkan di atas langit-langit mulut. Terdengar tebal, terdengar ada isinya di dalam mulutnya, seperti itu. Oke, yang bagian ini Laushe mau coba minta tolong Kak Amelia bisa buka mic-nya. Ni hao, Kak Amelia. Oke. Ni hao. Ni hao. Kak Amelia tolong yang ZH pakai nada 1 seperti Laushe barusan, Laushe mau dengarkan. Silakan. Dari yang za itu ya Laushe. Betul, ZH dari atas. Betul, tuh sampai yang ke bawah. ZH O eng cong. Oke. Da, ze, zi. Oh, oke. Pelan-pelan bareng-bareng sama Laushe ya kalau gitu. Yang pertama ca, tuh, je, terakhir tuh. Terus yang selanjutnya terus cu, cai. Lidahnya agak ditekuk lagi ke atas. J, cao, zhou, zhua, zhuo, zhuai, zhui, zhan, zhuan. Oke, udaranya agak ditahan sedikit, jangan keluar udaranya. Zhen, tuh, zhun, zhang, tuh, zhuan, zheng, zhong. Tuh, semakin ke bawah pelafalannya makin bagus Kak Amelia. Cuma tadi ada beberapa yang masih terdengar udaranya keluar, itu agak ditahan sedikit. Ke belakangnya sudah semakin bagus. Heng hao Kak Amelia, feisang hao, xie. Bu keci, heng hao, bagus. Hada, kemudian yang bagian CH. Nah, CH ini yang keluar udara. Makanya tadi yang di depan ZH ditahan udaranya, karena kalau keluar udara dia itu CH gitu. Teman-teman bisa bayangkan nih, keluar udara sama nggak keluar udara aja udah beda artinya. Nah, kayak gitu. Kita belajar ngerem. Sekarang yang CH pakai nada 1 juga supaya lebih gampang. Nada 2 deh ya, ubah ya, nada 2. Kasih nada 2. Laushe baca dulu, simak seperti tadi, nanti Laushe pilih random salah satu ya untuk Laushe dengarkan. Cha, yang ini che, mulutnya terakhir dibuka, che, keluar udara. Yang ini nggak keluar, nggak ditutup, jadi chi. Perhatikan bedanya atas bawah ya. Yang atas yang itu che. Yang bawah chi. Terus chu, chai, chao, chou, chua, chuo, chuai, cui, chan, chuan, chen. Nada 2 ya, sorry lupa Laushe. Chu, chai, chao, chou, chua, chuo, chuai, cui, chan, chuan, chen, chuan, chang, chuan, cheng, chong. Oke. Nada 2 ya. Kata Kak Afrita, boleh buka mic-nya? Kak Afrita, ni hao. Ni hao, Laushe. Ni hao. Kita coba yang CH ya. Nada 2 Kak Afrita, silakan. Cha, je, hi, Oke. Bentar. Chi, yang ketiga ini chi. Tuh, terus chu, nada 2. Chu, Tuh, selanjutnya
chai, 很 chao, 好， chou, chua, chuo, 对， chuai, chui, 嗯 chan, chuan, 嗯， chun, 对， chun, chang, 嗯， chuang, 对。 cheng, 对，很 chong. 好，很好，对，chong terakhir. Nadanya keluar dengan sangat jelas, apa nadanya, udaranya keluar dengan sangat jelas. 非常好，谢谢Kak Afrita. Next yang SH. Yang SH kita baca S. S ketemu H, sha, tapi lidahnya tetap ditekuk ya, terdengar tebal ya di dalam mulut. Yang ini kita kasih nada 3, sha. Ayo. Cek sha nada 3 tuh artinya nggak bagus ya teman-teman. Ini siap. Sha, she. Nah, jadi yang dia ini yang terakhir dia mulutnya tuh dibuka. She. Nah, yang ini dia mulutnya ditutup. Shi. Oke. Jadi sha, she, shi, shu, shai, shei, dia shei, bukan shei, tapi shei. Shao, shou, shua, shuo, shuai, shui, shan, shuan, shen, shun. Nah, teman-teman kalau lihat ini ya, yang barisan ini, dia nggak simple dibaca shun gitu, bukan. Kenapa? Karena kalau dilihat bagian sini, dia konsonan yang asli itu, vokal yang asli, sorry, u e n, jadi di tengahnya kayak ada huruf e. Nah, jadi bacanya di shun, ada e-nya. Shun, shang, shuan, sheng. Itu yang SH. Oke. Yang bagian ini Kak Emir boleh buka mic-nya. Kak Emir nih, hao. Nih, hao. Silakan Kak Emir dicoba SH yang pakai nada 3. Ya, Tasya. Sha, she, she, shu, shai, shei, shao, shou, shua, shuo, shuai, shui, shan, shuan, shen, shun, shang, shuan, sheng. 对，非常好，没有问题啊，很好啊，pelafalannya betul, nadanya juga betul, 很好Kak Emir, 非常好。Oke, itu tadi yang ZH, CH, SH. Nah, yang R sekarang. Mereka tuh sebenarnya satu kelompok, yaitu kelompok apa? Kelompok yang kalau ngomong mulutnya itu terdengar tebal, yang dia lidahnya ditekuk. Oke. Ini agak challenging. Tapi kalau teman-teman ada yang sulit untuk bilang R, ini jadi lebih gampang sebenarnya. R-nya Mandarin dia nggak tebal kayak bahasa Indonesia. R, bukan seperti itu. Buat dia lidahnya bergetar sedikit aja, jangan terlalu tebal gitu. Oke, sama kayak tadi lidahnya agak ditekuk sedikit. Nah, yang ini dia kita buka mulutnya r. Tapi kalau yang RI dia tetap dibaca tapi dia mulutnya tertutup r. Oke. Untuk teman-teman bentar ya. Ini lo saya kasih tahu kenapa kita harus bisa ngomong dengan jelas r sama r, dua ini yang RE sama RI. Kenapa? Karena bahasa Mandarinnya Jogja itu Mandarinnya tuh zh. Nah, ntar kita susah mau nyebut kota Jogja kalau kita ngomongnya nggak benar. Ini sih harus tuliskan dia punya Hanzi zh. Z-nya nada 4. Saya tulis angka 4 ya, maksudnya nada 4. Terus r nada 3. Z. Oke, itu. R, mulut apa giginya tetap rapat, terus baru yang r, mulutnya dibuka. R. Yogyakarta. Terus zu. Kita kasih nada 4. Kasih nada dulu, sorry lupa. R. Oke, bedakan ya. R, ru, rao, rou, zua, zuo, zui, ren, zuan, Ren, run. Nah, ini RUN bukan run, itu Inggris ya, atau run, push. Nih kan, di sebelah sini dia UEN. Jadi di tengah-tengahnya dia ada E-nya. Run. Rang, rong. Nah, kalau saya nggak bilang rong, push. Rong. Cuma
getar dikit aja. Oke. Bagian yang R, Kak Yosi ni hao, wan shang hao. Boleh buka mic-nya. 好，老师。 Ni hao. Kita coba ya yang R pakai nada 4. 日 Oh, 日 tuệ, 日 tuệ. 绕 Hmm. 如软若 Tuệ. 为 Hmm. 人 Hmm. 软 Tuệ. 人 Hmm. 软 Betul. 人 Mm-mm. 人 Hmm. 入 Tuệ, không hao. Tuệ, betul. Không hao. Oke, mungkin untuk nadanya aja yang lebih pede. Sisanya udah aman. Heng hao, Kak Yosi. Next, ZCS yang bagian ini yang tipis teman-teman ya. Kalau yang depan tadi yang tebel, yang ZCS dia tuh kelompok yang tipis. Tipisnya bagaimana? Ketika melafalkannya giginya nempel. Terus lidahnya diletakkan di belakangnya gigi, mendesis. Nah, itu yang ZCS. Yang bagian Z, dia itu di belakang gigi nggak keluar udara ya teman-teman ya. Yang Z itu entah itu ZH atau yang Z dia itu nggak keluar udara. C itu baru yang keluar udara gitu ya. Yang Z kita kasih nada 1. Dia berarti ca, ce, ce. Baris ini yang E itu terakhir pasti dia buka mulutnya. Ce, yang ini nggak buka mulutnya. Ce, 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 zu, zai, zai, zao, zhou, zuo, zui, zan, zuan, zhen, zun, zang, zeng, zong. Oke, itu yang Z nada 1. Bagian ini Kak Marcelina boleh buka mic-nya. Ni hao, wan shang hao. 老师好， Ni 晚 hao. 上好。 Oke, silakan dicoba yang Z pakai nada 1. 沙，沙，是，是， Sebentar. 是， Ca, jadi jangan terdengar seperti S ya. Nanti yang S yang bagian ini. Hmm. Oke. Ca. 对，老师，扎，知，知，猪，Zai. 摘， Tuệ. 接， Hmm. 招，周，捉，追，真， Zan, Zun. zuan. 真，尊，张，真， Zong, 中， tuh, Fezang hao, heng hao. Kalau bisa lebih tipis lagi sedikit, lidahnya agak lebih mepet di antara gigi lagi, jadi lebih bagus lagi. Jadi lebih akurat. Fezang hao, Kak Marcelina, heng hao. 那 Oke. 个老师，谢谢。 Pukaji. Yang bagian C berarti keluar udara. Ini lo baca sampai sini ya biar cepet. Sampai sini aja sama yang S. Habis itu selesai review yang ini. Kita bisa masuk ke materi. Yang C berarti keluar udara. Jadi ca, ce, ce. Jadi yang bagian sini nih ce, yang ini ce, lebih keluar udaranya. Yang ini ce, yang ini ce. Jadi ada muridnya Lausu yang bilang, Lausu terdengar kayak ada huruf T-nya gitu nggak Lausu? Ada yang kayak ada C-nya gitu, agak-agak memang. Terus yang ini cai, 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 cai. Kalau teman-teman suka ngikutin artis-artis Taiwan, jadi Taiwan mereka punya romanization-nya itu beda sama Tiongkok. Kalau Tiongkok itu pakai pinyin, kalau yang di Taiwan kebanyakan mereka namanya itu pakai white girls. Itu orangnya, penemunya. Nah, dia menuliskan kalau yang ini Z itu nulisnya tuh pakai TZ. Kalau teman-teman ada yang suka ngikutin K-pop, personilnya Twice itu kan dia nulisnya namanya tuh ini. Ya enggak? TZI-Y-U kalau nggak salah ya nulisnya, langsung juga agak lupa. Nah, tapi kalau pinyin dia nulisnya tuh gini, ZI. Jadi kalau di Taiwan mereka pakai TZ karena ada terdengar seperti huruf T. Kalau di pinyin kita itu yang Z ini loh, yang ini. Jadi yang ini tinggal keluar udara. Zi, cu, cai, cei, cao, cuo, cuo. Yang ini cuo, cuo. Yang ini cuo, cuo. Cuo, cuo tuh duduk. Kalau cuo itu artinya salah. Lausu sering bilang tue, tue, tue. Nanti kalau itu artinya betul. Kalau salah berarti cuo, cuo, cuo. Itu cuo tuh yang ini, nada 4. Cuo. Kalau cuo itu artinya duduk. Cuo, cuo, cuo.
Yang S tinggal dibaca S-nya aja ya. Misalkan ada 3 sa, se, si, si bukan si, karena kalau bunyi si pakainya X. Nah, ini SSI bacanya se, su, sai, sao, so, suo, dan seterusnya gitu ya. Oke, teman-teman bisa terus latihan pelafalannya, karena pelafalannya yang semakin bagus, jadi makin bagus juga bahasa Mandarinnya gitu. Oke. Kemudian juga mungkin teman-teman akan menemukan bahwa ada pelafalan ZH, CH, SH itu nggak seperti yang lo ajarin mungkin. Itu biasanya orang Taiwan, orang Malaysia atau orang Singapura. Biasanya mereka kalau ngomong ZH, CH, SH itu nggak setebel itu kalau ngomong. Terus apa namanya? Efeknya jadi bingung antara ZH, CH, SH sama ZCS. Misalkan antara ngomong shi sama se, kan beda, shi sama se. Kalau yang tebel shi, kalau yang tipis se. Tapi kadang kalau orang Taiwan, Malaysia, Singapura, mereka kalau ngomong agak kurang tebel. Karena Losu sekolahnya di Tiongkok, saya ngikutin ajarannya yang di sini. Belajarnya seperti itu. ZH, CH, SH-nya tuh harus kelihatan beda. Zhi, zhi, shi sama zi, zi, si itu harus beda banget, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Yowen Tima? Ada yang ditanyakan? 还没有问题。 Oke, Khota, kalau tidak ada, kita menuju ke bukunya. Oke. Kemarin kita ada review ya teman-teman ya, review yang di atas. Oke, langsung random aja pertanyaannya supaya teman-teman gak lupa. Semakin banyak materi yang ditambah, jangan sampai materi yang sebelumnya jadi lupa. Oke, yang pertama Kak Amelia, bisa dibuka mic-nya. Kak Amelia nih hao. 你好，老师。 Kak Amelia 晚上好。 Kalau ada orang yang menyapa Wan Shang Hao, jawabannya gimana berarti? 晚上好。 Tuh, 非常好, Wan Shang Hao. Kalau Laoshi bilang 谢谢 Kak Amelia, jawabnya? 不客气. 对，不客气，很好. Oke, 谢谢 Kak Amelia. Next, Kak Afrita. Kak Afrita, 你好. 你好，老师。你好, Kak Afrita, 晚上好. 晚上好。 非常好. Oke, kita masukin ke bab 2. Oh, Kak. Oh, masih sama ya. 你叫什么名字? 我叫阿弗里达。你呢？ Oh, 我叫 perlu nggak Nina langsung? boleh kan tanya saya lagi. 我叫 Feby 老师. 谢谢 Kak Afrita. 很好. Oh, oke. Berarti Kak Yosi saya nggak panggil dulu. Oke, Kak Emir nih hao. Kak Emir bisa buka mic-nya. Kak Emir nih hao. 是，你好，老师。 Kak Emir 晚上好. 晚上好，老师。你叫什么名字? 我叫 Emir。你是你是哪国人? Nggak usah ya, sorry. 没关系啊。我是印尼人。非常好，谢谢 Kak Emir. 谢谢。老师说谢谢，你怎么回答？老师说谢谢。不客气了。不客气，老师非常好。OK，谢谢 Kak Emir. 谢谢lagi. Next, Kak Marcelina. Kak Marcelina 你好，晚上好。老师好，晚上好。晚上好。你叫什么名字？我叫 Marcelina。那 Kak Marcelina 你是哪国人？我是印尼人。很好，谢谢 Kak Marcelina. 不客气。 很好, oke. Habis itu ada nama-nama negara ini ya. Oke, langsung coba tanya satu-satu lagi. Kak Amelia,
Kak Amelia, 你是中国人吗？ Kak Amelia 你好。你好，老师。Kak Amelia, 你是中国人吗？不是，不是中国人。那你是哪国人？我是印尼人。非常好，对，我是印尼人，谢谢Kak Amelia。Kak Afrita, 你是日本人吗？不是，老师。那我是印尼人。非常好，你是印尼人，谢谢Kak Afrita。Kak Emir，Kak Emir， 你是英国人吗？不是，我是印尼人。非常好，谢谢Kak Emir，很好。然后Kak Marcelina，Kak Marcelina， 你是迪拜人吗？我不是迪拜人，对。我是法国人。哦，你是法国人，好的，谢谢Kak Marcelina，很好，可以谢谢老师。 ，OK，好的，等一下，yang ini beberapa nama itu, teman-teman udah dikasih tahu kalau yang ini salah ya, ini bukan Hushi ah, Hushi itu dia perawat, nah kalau dia ini tuh Lü pengacara, Lü，哎呦，这么大，这个不对啊。Lü, ini Lü, U yang atasnya ada titik ya, U-nya ada titik, Lü, Lü Shi, oke, itu dia. 老师， oke, 老师， gimana? 我有一个问题。你说 Tadi老师bilang apa? 这么大。 yang mana? Tadi 老师 bilang apa? 这么大。 Oh, 这么大, oh, ta, besar, oh, tadi hurufnya Laoshi itu loh terlalu besar, 这么大. Oh, 这么 bagaimana besar? 不是怎么，是这么 Oh, 这么大。begitu besar, ta besar. 这个这么大。Nanti di belakang ada expression ini, nanti kita bahas kalau udah ketemu ya. Oke, terus kita obrolin ini nih. Nah, ada orang yang namanya ini siapa nih? Oke, kita lihat Kak Amelia. Kak Amelia, 他是谁？他叫什么名字？他叫什么名字？他是谁？谭松韵。他是谭松韵。他是哪国人？Tiongkok。Tiongkok 是哪里？ Mana itu Tiongkok? Apa Mandarinnya? 他是哪国人？这里，这个，他是哪国人？中国人，对，他是中国人。bisa diikuti langsung jawabannya 他是中国人 boleh diulangi? 他是中国人。非常好，对，谭松韵是中国人，非常好。然后Kak Emir，谭松韵，他是老师吗？谭松韵他是老师吗？唐松韵不是老师。他是什么？这个老师写了。他是，唐松韵是演员。对，非常好，很好，谢谢Kak Emir。Kak Afrita， 他是谁？他是谁？他是宋威龙。很好，他是宋威龙。那宋威龙他是哪国人？他是中国人。他是中国人，谢谢Kak Afrita。那Kak Marcelina， 宋威龙他是大学生吗？
他是大学生吗？他不是大学生，非常好。他是什么？他是嗯宋威龙是演员和模的特，对，非常好，对，模特。他是演员和模特，很好，很好大家。Oke, itu tadi. Kita udah bisa ngobrol ya teman-teman. Nah, 很好. Nah, kita lihat lagi yang di sini. Teman-teman, 这个是错了啊. Yang ini juga bukan sing ini tuh ya. Ini tuh singnya, Hanzi-nya beda. Jadi teman-teman, Hanzi itu tuh cuma kayak misalkan belajar kita, Hanzi, sorry, pinin. Kayak umpama kita orang mau jalan, pinin itu tongkatnya, kita masuk baru belajar jalan, itu kayak tembok tempat kita merayap. Nanti kalau kita sudah bisa, Mandarinnya sudah makin oke, levelnya udah makin tinggi. Seingat saya kayaknya kelas ini ya yang ada sudah HSK 3, Pusema. Ada yang sudah HSK 3. Nanti kalau udah masuk HSK 4 itu udah nggak ada pininnya. Jadi orang kalau udah bisa jalan kan nggak akan ngerayap di tembok lagi kan. Nah, ditinggalkan itu pininnya. Jadi yang jadi patokannya itu adalah Hanzi-nya teman-teman. Karena akan sering ditemui teman-teman bingung, Laoshi kok ini bunyinya sama ini Jiao J I A Z A I misalkan Z A I bacanya Zai. Nanti ada lagi tuh keluar, kok ada cai lagi, Laoshi bedanya gimana? Nah, teman-teman, yang membedakan itu adalah Hanzi-nya. Kalau teman-teman misalkan lagi tanya sama Laoshi bedanya cai ini sama cai yang ini mana? Nah, itu saya bingung. Teman-teman harus kasih lihat Laoshi Hanzi-nya. Jadi yang jadi patokan itu Hanzi-nya, teman-teman. Pinyin itu hanya untuk membantu. Kadang itu ada pinyin yang nadanya sama, hurufnya sama, bunyinya sama, tapi dia beda artinya. Terus gimana Laoshi? Lihat pinyin, lihat Hanzi-nya. Yang jadi patokan sekali lagi adalah Hanzi-nya. Maka di sini Laoshi bisa bilang dua Hanzi ini dia tuh pininnya sama, X I Eng nada 4. Tapi Hanzi-nya beda. Hanzi-nya itu yang membedakan artinya. Sing yang ini bukan sing marga. Sing marga itu yang ini. Gitu ya. Oke. Kita lihat di sini, ini lumayan panjang ya. Ada siapa? Ada Luolan sama Ninghong. Laoshi, kita ada berapa yang bisa buka mic? Tengisa, Kak Amelia, Kak Afrita, Kak Emir, Kak Marcelina. 1, 2, 3, 4. Jadi bagi kelompok 2-2 ya. Kak Amelia dengan Kak Afrita, Kak Emir dengan Kak Marcelina. Oke. Pertama kelompoknya Kak Amelia dan Kak Afrita dulu. Siapa mau jadi Luolan, siapa mau jadi Ninghong? Saya Luolan, boleh Laoshi? Oke, Kak Afrita Luolan, Kak Amelia Ninghong. Silahkan mulai. 小姐，你姓什么？我姓李，姓母鸡李，我叫李凌峰。很好。你住在哪儿？我住在Babarsari dulu. 对。lanjut Lolan. 你是学生吗？我不是学生，我是的学生。我在Sanata Dharma. Sebentar Kak Amelia. Ta suesheng dia dibaca teh. 我不学生，我不大学生，我在Sanata Dharma大学学习。Oke, ta sue dia dibaca teh ya. Next. 你今年几岁？我今年21岁，对不起，我要去上课。去上课。去上课。没关系，我也要不吃饭。再见。再见. Oh, 再见. Nadanya. Oh, 不是再见. 不是nadanya beda ya, bukan bye bye. Begitu. 再见 ada 4. Boleh diulangi Kak Afrita dan Kak Amelia? 再见. 对, Kak Amelia? 再见. 对，很好，非常好读得很好。Cuma ada kecil-kecil aja yang salah, sisanya aman. 很好大家，谢谢。Kelompok yang kedua, Kak Emir dan Kak Marcelina. Siapa mau jadi Luolan, siapa mau jadi Ninghong? Saya pilih Luolan. Oke, Kak Emir berarti jadi Ninghong silahkan mulai. 小姐，你姓什么？
我姓李，生母这里，我叫李宁红。你住在哪儿？我住在 Babarsari 路。你是学生吗？我不是学生，我是大学生。我在 Sanata Dharma 大学学习。你今年几岁？岁那岁岁对。我今年21岁。对不起，我要去上课。没关系，我也要去吃饭。再见，再见。再见。再见不是再见，4再见。对，很好。OK， 谢谢。很好，大姐。OK， 非常好啊。Oke, kita lihat satu-satu teman-teman 知道啊，小姐 sudah dikasih tahu ya sama siapa Firia Laoshi ah. 小姐的话 kalau di Taiwan kita bisa panggil 小姐，小姐 itu kita bisa artikan nona. Nona. Oke. 小 itu kecil, 姐 itu cece ah, cece di sini cece ah. Cece dalam bahasa Indonesia Mandarinnya cece ah. Dia pininya cece. Kalau di Taiwan masih bisa kita panggil xiaojie, tapi kalau di Tiongkok, kita nggak bisa panggil xiaojie lagi karena arti nona ini sekarang dia ada pergeseran arti jadi hal yang negatif ya. Jadi itu maksudnya tuh cewek-cewek yang nemenin minum yang di bar. Saya percaya teman-teman tahu maksudnya ya. Jadi konotasinya negatif. Jadi kita nggak panggil xiaojie lagi. Jadi kalau misalkan di jalan nih kita mau panggil orang, nah kita panggilnya adalah menu. Mei-nya itu cantik, nu-nya itu cewek, maksudnya tuh cewek cantik, atau kalau mungkin kita bisa artinya mbak cantik, nah gitu. Kalau cowok kita manggilnya shuai ke, shuai itu ganteng, ke-nya tuh ke atau koko, atau koko ganteng. Ini bukan flirting atau catcalling ya teman-teman, tapi memang di sini kalau kita mau panggil orang yang kita nggak kenal dia, kita misalkan nih lagi di jalan, langsung tersesat, saya mau tanya, terus ada orang, saya panggil menu. 问一下 gitu, atau mungkin kalau cowok shuai ke gitu, itu bukan berarti saya lagi centil gitu, nggak, itu memang apa namanya panggilannya seperti itu, itu ya, jadi nggak panggil xiaojie lagi, ni xing shenme atau selain nin gui xing gitu. Oke, lalu ini pasti sudah dibahas ya, jadi kita tanya jawab soal ini ya, oke. Lalu tanya dari bawah ya, tadi kan dari atas, dari Kak Amelia, Kak Afrita, Kak Emir, dan Kak Marcelina. Sekarang dibalik dari bawah. Kak Marcelina, ni hao, lalu mau bertanya. Luolan, 不是，等一下。宁红 他姓什么？宁红他姓什么？他姓李。对，非常好，谢谢。然后呢，Kak Emir，宁红他住在哪儿？他住在哪里？Kak Emir。宁红住在 Babarsari 路。非常好，很好。Kak Afrita，宁红他是对，Kak Afrita，宁红他是学生吗？不是，宁红大学生。对，非常好，他不是学生，他是大学生。然后Kak Amelia，宁红他在哪里学习？他在哪儿学习？在哪儿？di mana？宁红他在哪儿学习 belajar? Dia belajarnya di mana? 他在哪里学习？他在Sanata Dharma. Sanata Dharma 什么？大学。Dibaca lagi yang 大 tadi. 学学。非常好，对，Kak Amelia，他在Sanata Dharma 大学学习，非常好，谢谢。Teman-teman ada yang dijelaskan kemarin ini sebenarnya salah. 他不是几岁，ada yang bisa jelaskan ke 老师
Hai cite mah, inget kah? Untuk bertanya umur itu ada dua. Kita bisa pakai ji yang kayak ini, ji sui. Karena tanya umur itu dibagi. Satunya lagi tuh tuota. Tuota. Ada yang lebih tinggi lagi, dia tuh tuota nianji. Ayo coba. Tuota nianji. Tuota nianji. Ji sui tuota sama tuota nianji bedanya di mana dan kenapa Laoshi bilang di sini salah? Weisemu. Kenapa? Ada dikasih tahu kah kemarin? Ada dibahas nggak bagian ini? Laoshi izin mencoba. Kalau Ji itu biasanya angkanya di bawah 10 nggak sih Laoshi? Tuh. Kalau Betul. bisa di atas 10. Tuh. Tapi kalau beda tuota sama tuota nianji nggak tahu Laoshi. Oh, oke. Oke, betul Kak Marcel. Siapa tadi yang jawab? Kak Marcelina ya? Tuh. Iya Laoshi. Oke, Jisui betul, dia itu untuk anak usia di bawah 10 tahun. Dia di bawah 10 tahun. Kalau dia itu di atas 10 tahun, dia pakainya tuota nianji. Di sini umurnya si Ninghong berapa? Ninghong umurnya 21 berapa tuh? 21. Tuh 21. Jadi dia nggak pakai Jisui, harusnya Luolan tanya Ninghongnya apa? Tanyanya pakai Tuota. tuota, tuh ni tuota loh. Pakai le belakangnya biasanya. Ni jinian tuota loh. Betul seperti itu. Tuota nianji ini bentuk lebih formalnya lagi, dia levelnya lebih tinggi lagi. Jadi misalkan teman-teman mau bertanya ke teman-teman punya manajer, beliaunya itu terlihat sudah senior, sudah sepuh, atau juga dosen yang yang sangat dihormati gitu mungkin. Orangnya juga sudah senior, untuk menunjukkan rasa lebih sopan itu pakai tuota nianji gitu. Misalkan teman-teman sama Laoshi karena mungkin baru ketemu, tahu saya ini profesinya sebagai Laoshi, saya mengajar teman-teman bisa tanyanya sama saya pakai tuota nianji. Tapi kalau misalkan walaupun saya lebih tua dari teman-teman, tapi kita hubungannya ya kayak teman aja biasa gitu, tanya tuota juga boleh gitu ya. Bedanya cuma itu, tuota nianji itu jauh lebih formal lagi, jauh lebih menghormati lagi gitu aja ya. Oke, itu. Jadi di sini salah ya. Ninghong itu harusnya tanyanya tuota le, ni jinian tuota le, bushi ji sui le. Oke, kalau misalkan saya di subway, saya ketemu dedek-dedek kecil gitu, baru saya tanya, xiaopengyou, ni ji sui le, ni ji sui. Itu baru boleh. Oke ya. Oke, itu tadi yang bagian ini. Kemudian juga Laoshi tambahkan yang kata zaijian. Zaijian ini tuh bahasa buku banget. Maksudnya gini. Teman-teman kalau belajar bahasa Inggris pasti kan dulu belajarnya gini, hello, how are you, I'm fine, thank you, and you, I'm fine too ya. Tapi di real life-nya kan ketemunya juga nggak gitu kan kita ngomongnya. Sama, Mandarin juga kayak gitu, zaijian. Tapi di kenyataannya sehari-hari kebanyakan kalau ngomong juga bye bye gitu. Kalau lagi telepon juga kayak gitu, udah selesai, oke, hata bye bye, udah. Atau kita sekarang selesai kelas, oke, tajia bye bye, gitu. Jarang untuk ngomong zaijian ya. Dan juga kalau pas ketemu juga nggak ni hao kayak gitu, jarang. Seringnya apa, halo halo ya. Seperti itu. Jadi biasanya di buku sama yang di real life-nya itu agak berbeda. Memang ada fenomena seperti itu. Bagian yang ini di halaman 24, teman-teman bisa cek lagi, bisa baca bagian ini. Bagian ini selain menekankan kalimatannya, jadi kalau kita kolektifkan ya, kalimat tanya yang teman-teman sudah pelajari ada apa aja? Ada shay, siapa, ya enggak? Shenme, apa? Ini kuising, ini dia spesial, dia hanya untuk tanya marga. Shenme lagi, sama shenme shiho itu apa? Kapan? Oke. Terus jisui, ji ini yang artinya berapa? Temannya satu lagi tadi tuota ya. Oke. Nah, bagian yang ini Laoshi cuma mau menegaskan lagi juga, menambahkan bahwa bagian ini bukan hanya mengajari teman-teman kalimat tanya, tapi juga mengajari teman-teman bagaimana cara menjawab pertanyaan. Kita lihat contohnya yang sini. Nomor 1 ini Laoshi mau baca sama Kak Amelia. Laoshi baca A, Kak Amelia baca B ya. Ta shi shui? 他是
我的朋友 Oke, U-nya dibaca yu, boleh diulangi nu. 女 Tuh. Ah, Hao itu betul sekali, pelafalannya akurat. 她是我女朋友. Teman-teman perhatikan dia punya struktur kalimatnya. 她是谁? 她是 diulang. Jadi biasanya kita untuk dapat clue bagaimana struktur kalimat menjawab itu, kita lihat pertanyaannya, kita tirukan aja gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan ditanya dia siapa? Oh, pacarku. Nah, nu pengyo, nu itu cewek ya. Nu itu girl. Ayo. Rahul pengyo itu friend. Nah, jadi girlfriend. Berarti kalau cowok gimana lo? So tinggal diganti aja. Ini nan. Nan itu cowok, boy. Jadi teman-teman nanti misalkan kalau ke Singapura, ke Malaysia, ke Taiwan, ke Chungkwo, kalau pergi ke toilet, lihat logonya seperti ini, berarti itu untuk yang perempuan. Yang seperti ini berarti untuk yang laki-laki. Nah, itu hansunya. Oke. Sebenarnya kalau ditanya ta shi shui, dia siapa? Kan kita bisa loh tinggal langsung jawab女朋友, 我女朋友. Atau 男朋友, 我男朋友. Gitu aja bisa nggak sih Lause? Ya bisa aja, kan sudah terjawab pertanyaannya. Tetapi karena kita ini kan baru belajar bahasa, akan lebih baik kalau kita itu membiasakan dulu menjawabnya itu full. Supaya apa? Kita tuh membangun kebiasaan otak kita ini jadi keset ya, atau gimana bahasanya, tersetting terbiasa dengan struktur kalimatnya kayak gitu. Nah, itu akan membantu sekali ke belakang kalau kita mau belajar gitu. Jadi kosakatanya makin banyak, struktur kalimatnya makin rapi, seperti itu ya. Kita lihat lagi contoh yang kedua ya, karena ini ada dua model, nanti baca dua-duanya ya. Yang A Laos yang baca, yang B Kak Afrita yang baca. Ni xing shen me? 我姓李， X I N xing, boleh diulangi Kak Afrita? 我我姓姓李，对，我姓李，很好。你贵姓？我姓李，对，非常好。Jadi kalau ditanya ni sing shen me, jawabnya diulang lagi tuh. 我姓 baru dijawab marganya apa. Gitu. Kita lihat lagi contoh yang ketiga. Kak Emir. Kak Emir lo baca A, Kak Emir baca B. Ni jiao shen me mingzi? 我叫 Emir atau Ningrum? Oh, baca yang ini, yang di sini. 我叫宁红。对，谢谢Kak Amir. Nah, 你叫什么名字? Jawabnya 我叫, tuh diulangi teman-teman. Kalau ditanya 你叫什么名字, langsung jawab Ning Hong. 可以吗? Boleh nggak? Boleh juga. Toh dia sudah menjawab pertanyaannya, ya nggak? Tetapi tadi Lause bilang kalau kita bisa ulangi, kita bisa tirukan, berarti kita bisa jawab dengan full. Nah, itu bisa jadi kebiasaan yang baik untuk kita, karena kita masih awal belajar bahasa, itu maksudnya. Nomor 4, Kak Marcelina Lause baca A, Kak Marcelina baca B. Ni sui xi shen me? 我学习汉语，对，非常好。你学习什么? Dijawab 我学习, itu diulang. Kalau ditanya 你学习什么, langsung jawab Hanyu. Boleh nggak? Boleh aja, nggak salah juga. Tapi kan lebih bagus kalau dibacanya lengkap. Kita coba biasakan seperti itu ya. Kita biasakan seperti itu. Ketika Lause bertanya, diusahakan diikuti pertanyaannya. Kalau bisa diulangi, diulangi. Oke, 5 dan 6 seperti itu juga. Ni shenme shihou qu Zhongguo? Perhatikan jawabnya. 我明天去中国. Ni di sini jawab 我, subjek sama subjek. 什么时候? Kapan? Ini jawabannya 明天. Baru belakangnya sama 去中国, belakangnya juga 去中国. Padahal sebenarnya ini kita bisa jelaskan secara tata bahasa. Tata bahasa dalam bahasa Mandarin pertama harus subjek dulu, terus di mana, baru ngapain, beda sama bahasa Indonesia bla 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 bla. Nah, tapi itu nanti di step selanjutnya teman-teman belajar itu. Di awal lebih gampangnya seperti apa? Kita tirukan bagaimana orang bertanya. Nah, kan itu juga salah satu metode belajar yang praktis juga kan? Oke, itu ya. Yang bawah juga sama nih, 今年几岁了? Ni dijawab 我, ya enggak? 今年sama dijawab 今年. 几nya itu berapa? Dijawab angkanya berapa? 17岁, 岁了, sama. Seperti itu. Itu maksudnya yang bagian ini. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Yo, wenti ma? Yo, 没有问题? 没有问题. Oke, 好. Terus kita ke bawah lagi.
Teman-teman udah sampai bab berapa? Sampai halaman 37 Lause. 37, oke. Oh. 36, 37, oke. Untuk berhitungnya teman-teman sudah oke ya? Sudah bisa ya? Maaf Lause 35. Oh, 35, oke. Kata. Oke, karena juga sudah mau itu waktunya ya. Untuk Hanzi teman-teman, ya. Untuk menulis Hanzi, Lause kemarin kalau sama Firya Lause bagaimana? Ada kita itu deh. Singkat. Tidak ada feedback sih Lause untuk Okay. yang PR. Tang Isya Lause mau kasih lihat satu web untuk cepat belajar. MDBG. Teman-teman bisa buka Tang Isya. Jadi teman-teman, kalau belajar nulis Hanzi sebenarnya ini Lause cepet ya, masih ada waktunya 5 menit. Kalau nulis Hanzi, belajar Hanzi itu sebenarnya cukup challenging. Kenapa? Karena kalau nulis Hanzi itu dia tuh ada aturannya. Goresannya itu tuh ada aturannya. Kita nggak bisa sembarangan. Aku mau nulisnya dari dalam keluar Lause, nggak bisa seperti itu. Kalau dia goresannya dari atas ke bawah ya dari harus atas ke bawah. Kalau bawah ke atas harus bawah ke atas. Dulu waktu Lause belajar itu tuh ada 16 goresan yang kita tuh harus hafalin. Tapi itu kelamaan. Karena kan Lause kuliah, jadi waktunya kayak tiap hari kan belajarnya Mandarin gitu. Sedangkan teman-teman kan enggak. Jadi Lause kasih life hacksnya. Nulis Hanzi dia itu konsepnya pasti kiri, kanan, atas, bawah, luar, dalam. Maksudnya apa? Misalkan Hanzinya seperti ini. Kalau seperti ini nih kan ada 2 goresan. Tadi Lause bilang kiri, kanan, atas, bawah, luar, dalam. Sekali lagi, kiri, kanan, atas, bawah, luar, dalam. Kalau yang seperti ini berarti teman-teman sekali lihat udah tahu yang mana dulu yang ditulis. Kiri dulu atau kanan dulu? Kiri dulu, berarti yang ini dulu ditulis, baru yang sini ditulis. Yang seperti ini, kalau seperti ini apakah kiri kanan? Enggak dong, berarti gimana dia? Atas bawah tuh dia atas bawah. Tapi kan yang atas ini dia ada begini Lause, berarti gimana dong? Yang atas ini berarti dia kiri dulu baru kanan, ya nggak? Karena selalu kiri kanan atas bawah. Mulai dari atas, tapi yang seperti ini dia berarti ambil dari kiri dulu. Terus yang seperti ini juga sama, berarti dia kiri dulu, kanan dulu. Yang seperti ini Lause berarti dari atas. Ini luarnya dulu, baru dalamnya, kayak gitu. Nah, itu konsepnya yang dasarnya. Kalau teman-teman mau lihat yang lebih jelasnya, teman-teman nanti bisa coba-coba. Lause ada kirim ini dia punya linknya, websitenya saya kirim di chat ya, namanya mdbg.net. Cara pakainya, cara lihatnya gimana? Misalkan ya kita, jadi teman-teman kalau mau lihat itu pertama harus tahu pininnya dulu ya, harus tahu pininnya dulu. Misalkan kayak di halaman 30, teman-teman bisa buka yang di buku halaman 30. Hanzi ini bacanya hui. Ayo di mana? Di u atau di i? A, E, O, I, U, U. Hui, nada 4. Hui, hantunya seperti ini bacanya hui. Gimana cara nulisnya? Teman-teman harus tahu bacanya dulu ya. Hui. Kita balik ke sini. Di sini, teman-teman aktifkan keyboardnya. Keyboardnya diaktifkan Mandarin. Kelihatan nggak ya? Indonesia. Kalau gitu Lause share yang gini deh. Share screen. Share kelihatan. Oke. Keyboardnya teman-teman itu diaktifkan keyboard Mandarin. Habis itu di sini tadi dia bunyinya apa? Hurufnya, pininnya apa? Bisa dieja tadi apa? Huruf yang mau kita tulis? Hui, betul. H U I ya. Berarti saya ketik di sini pakai keyboard H U belum nyala. H U I. Pilihannya ada sebanyak ini teman-teman. Ini semua bacanya hui. Ini semua bacanya hui. Nadanya aja yang beda. Lalu tanya hui yang mana yang mau kita cari? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7?
Hue yang mana yang kita cari? Kelihatan nggak? Keyboardnya Laosu ini loh, di bawahnya ini loh. Yang pertama loh. Yang pertama, Hue yang pertama. HUI keluar muncul sebanyak ini. Mana yang kita pilih nomor 1? Nah, makanya itu teman-teman, kenapa kita perlu belajar pinyin? Karena pinyin nanti yang kita pakai buat ngetik. Go, habis itu Hanzenya ini diklik, terus ada titik 3, pilih yang gambar brush, dia akan muncul di sini animasinya. Teman-teman lihat di atas ada angka 6. 6 itu maksudnya 6 guratan. Jadi ketika teman-teman nulis harus 6 guratan. Nggak bisa dia ketika di total jadi 7. Atau biar cepet langsung jadi 5 boleh nggak? Nggak boleh ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terus bisa mengikuti. Oke, kita coba deh. Teman-teman bisa aktifkan fungsi pensilnya di laptop atau di device-nya teman-teman di handphone. Pensilnya bisa diaktifkan, annotation ketemu, bisa dicoba coret-coret di samping Lause sini supaya Lause lihat siapa yang sudah mengaktifkan pensilnya. Kalau bisa warnanya pilih beda ya supaya Lause bisa lihat. Oke, Kak Marcelina kuning. Ayo Ma. Maaf Lause, saya dari handphone kayaknya nggak bisa ya. Bisa Kak Afrita, coba dicari dulu. Sebentar Kak Marcelina ya, sebentar. Yang lainnya sudah ketemu. Biasanya ada di setting atau mungkin di bagian ujung yang ada titik 3-nya. Coba. Titik 3, gambar pensil, annotation. Nggak bisa loh saya kalau dari handphone. Oh, nggak bisa? Iya. Maaf loh saya. Iya, nggak apa-apa. Coba sambil diutik-utik dicari dulu. Karena biasanya Lause juga pakai ini kok. Saya pakai handphone sih, Lause. Coba di atasnya tulis apa, di atasnya mic, gambar mic bisukan tuh ada Di kayak atasnya gambar mic. Oke. Itu Kak Amelia. Kak Amelia merah. Kak Emir. Oke, Kak Katarina. Sebentar ya, Lause lihat dulu Kak Bernadette ya. Warnanya ganti ya teman-teman. Lause bingung nanti ini punyanya siapa. Coba bisa ganti warna gak? Oke, Kak Bernadette kelihatan. Kak Emir, halo. Lause belum lihat pensilnya. Bentar lah, saya masih mencari pensilnya di mana. Oke, Kak Marcelina boleh tolong asis di mana lokasinya? Kakak pakai atau Katanya di atasnya gambar mic. kalau yang HP di atasnya gambar mic, tapi kalau di laptop nggak tahu Mas. Oke, Kak Afrita muncul. Ada loh, saya ketemu. Oke, coba lihat. Oke, itu Kak Afrita. Kak Emir, siapa nih merah nih? Oh, kayak Kak Yosi kuning. Oke. Oke, sebentar, satu-satu ya teman-teman, karena teman-teman banyak, jadi tempatnya nggak cukup. Lause panggil satu-satu ya. Tapi waktunya udah nggak cukup juga. Bentar, Lause bagi ruangannya. Tunisia, hapus dulu. Oke, sebentar ya, jangan mulai dulu. Dilihat di sini animasinya, berarti ini dari atas ke bawah, set. Yang ini, kalau ini kan dia set, belok gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman buat seperti ini pun juga boleh, set. Terus yang ini harus dari kiri ke kanan, harus kiri ke kanan, nggak boleh kanan ke kiri. Yang ini juga sama, kiri ke kanan. Jadi ketika teman-teman lihat animasinya, lihat dia arahnya dari mana, gitu ya. Ini juga set, baru terus ini ditutup, set, gitu ya. Dilihat arah goratannya, nggak bisa dia harusnya dari kiri ke kanan. Terus teman-teman saya mau kanan ke kiri, Lause, tidak boleh ya, ikut aturannya itu. Oke, kita coba sebentar, Lause buat dia lebih besar. Ini Lause bagi ya. Tadi ada berapa orang berarti? Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teman-teman ada 7. Di sini nomor 1 kecil-kecil ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebelah sini. Oke. Nah, Kak Afrita nomor 1, Kak Amelia di posisi nomor 2, Kak Emir nomor 3, Kak Marcelina 4. Terus Kak Katrina
5, Kak Bernadette 6, Kak Yosi 7. Silahkan. 1, goresan pertama. 1. Ingat nggak tadi? Oke. 1, set. Oke, sekarang goresan. Bentar, nomor 3 siapa? Nomor 3? Belum keluar nomor 3, halo? Oke, Kak Emir. Terus nomor 2. Kok hilang lagi Kak Emir? Nomor 2, set. Oke. Hal. Habis itu goresan ketiga. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Oke, Ma? Oke, habis itu 1 2 3 4. Goresan yang keempat lebih panjang dari yang ketiga, dari kiri ke kanan. Hal. Oke, terus 1 2 3 4 5. Jadi 1 langsung belok ditutup 6. Oke? Oke, hal seperti itu. Nah, dan proporsional ya teman-teman panjangnya. Oke, yang ini atas besar, yang bawah kecil. Jadi kayak kepalanya besar, kakinya kecil. Nah, jadi yang lurus gitu juga. Oke? Ntar, satu lagi ya, satu hancur lagi kita selesai. Oke, biar kita semakin banyak latihannya. Ntar. Oke. Nah, itu ya Kak Afrita, betul. Oke, satu lagi ya, kita ambil dari buku Tengisya. Semua. Isya, tunggu sebentar. Hilang dia. Bawahnya P. Oh my god. Ternyata. Bawahnya Hui. Kita cari satu deh yang ini ya. Cui pergi. Q sama U. Cui pergi. Q sama U. Q sama U, kita balik ke yang sini bagian search barnya. Q sama U, Q, U. Hansnya yang mana teman-teman? Nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Nggak kelihatan. Oke, langsung ulangi ya. Search bar di sini Q sama U. Hansnya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor berapa? 2. Nomor 2. Tuh. Jadi urutan nomor ini tuh berdasarkan Hanse mana yang paling sering dipakai. Kalau dari sini kelihatan bahwa Laoshi itu sering pakainya tuh Hanse yang ini gitu ya. Jadi bukan urutan ini, nggak paten ya teman-teman. Di tiap keyboard pasti beda-beda. Jadi teman-teman nggak ngafalin urutan 1, 2, 3-nya, tapi betul-betul lihat Hanse-nya. Karena itu tergantung orangnya tuh paling sering pakai Hanse yang mana. Oke, enter. Klik garis 3 gambar brush. Teman-teman lihat di sini. Total ada 5, di sini ada angka 5, berarti dia goresannya ada 5. Oke, perhatikan dia dari sini. Plus itu, kalau nulis plus itu selalu dari yang tidur dulu, baru yang berdiri. Nah, 1, 2, 1, 2, 3. Yang bawah ini lebih panjang dari yang atas. Ini, terus baru ditutup. Totalnya 5. Oke, 1, 2, lebih panjang 3, 4, 5. Kita usahakan untuk buat proporsional. Oke, silahkan aktifkan pensilnya lagi. Masih ingat nomor urutnya tadi ya? Bentar, langsung lagi. Biar enggak usul-usulan. Terakhir, habis itu kita selesai. 1, bentar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Oke, silahkan. Yuk, mulai. 1. Oke, 2. Goresan kedua. 3. Oke, 4. 5, tutup. Oke. Kak Emir Losnya nggak lihat ini. Kak Emir kemana? Oke. It's okay. Gitu ya teman-teman. Untuk sisanya Hansnya teman-teman bisa buka sendiri di MDBG. Dia websitenya Losu sudah ada kirim di chat, teman-teman bisa lihat.
Untuk teman-teman bisa belajar cara tulis Hanse-nya. Cara cepatnya seperti itu. Ketika teman-teman nanti belajar di buku, ketemu sama Hanse apa, teman-teman mau lihat gimana cara tulisnya, atau kalau ke belakang ada PR lagi, nah, teman-teman bisa pakai websitenya untuk lihat dia urutannya seperti apa. Kemudian yang langsung mau sampaikan juga, teman-teman lihat yang ini, Kuo negara ini loh, KUO GUO, Kuo negara yang ini. Kelihatan ya, sekarang screen-nya pindah ke buku ya. Terlihat langsung. Oke, bawahnya ini dia kan kayak gini. Banyak yang teman-teman nanti akan nulisnya itu bentuknya jadi set begitu. Ini tuh sebenarnya dia tuh cuma fontnya aja yang dibuat model kayak begini. Karena sebenarnya dia tuh kotak. Nanti teman-teman cek sendiri di MDBG hurufnya yang betul seperti apa. Nah, sebenarnya kalau di buku yang masih baru-baru gitu, harusnya pilih fontnya nggak yang aneh-aneh kayak gini. Nah, ini tuh dia sampai melengkung kayak begini. Dulu ada muridnya langsung juga yang nulisnya tuh jadi melengkung gini. Betul. Nah, tadi barusan kita nulisnya bukan gitu. Kita nulisnya gini terus ditutup. Nah, ini tuh cuma fontnya aja. Model-model kaligrafinya seperti itu. Untuk awal-awal belajar kita nggak yang seperti itu ya. Oke. Teman-teman nanti bisa cek satu-satu. Maaf saya potongnya, saya mau nanya yang tadi. Berarti untuk menulis guratan itu patokannya bukan yang dari font kayak di komputer gini ya, Mas? Bukan yang kayak di komputer, tapi yang kayak di buku ini ya. Yang di buku ini editornya dia milih fontnya yang dibuat kaligrafi miring-miring gitu loh, Kak. Sedangkan tadi yang di website itu, nah dia kan hurufnya kan tegak. Nah, itu yang betul gitu. Pokaci. Sebenarnya kalau nanti teman-teman lihat banyak orang Cungko juga kalau nulis dia udah dicepet-cepetin kayak gitu. Tapi kan istilahnya kita sekarang kalau belajar abjad tuh kita mau belajar huruf tegaknya yang benar gitu. Ke belakang baru kalau mau di model-model. Jangan sampai teman-teman salah paham itu maksudnya kayak yang ini nih. Ada dulu tuh nulisnya tuh sampai dimelengkungin begini apa. Bukan seperti itu ya. Ini dia tuh cuma fontnya aja. Dibuat seperti ini. Oke? Kita jadi lebih 11 menit. Oh, maaf teman-teman ya, maaf sekali. Oke, ada yang ditanya